Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah pada hari ini, Sabtu 20 Maret 2021, dengan judul pembahasan Kesederhanaan. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang kami boleh nikmati lagi pada saat ini. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami, firman ini menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang akan memperhatikan kesederhanaan dalam segala kebiasaannya, membatasi selera dan mengendalikan hawa nafsu, memelihara kuasa pikirannya kuat, aktif, dan gagah, lekas mengerti segala sesuatu yang menuntut pikiran dan tindakan, tajam membedakan antara yang suci dan yang tidak suci, serta bersedia untuk menerjunkan diri dalam tiap-tiap usaha untuk kemuliaan Allah dan kepentingan umat manusia. Anak-anak kecil harus dididik dalam kesederhanaan sebagai seorang anak kecil. Mereka harus dilatih untuk merasa puas dengan tugas-tugas yang kecil dan bersifat menolong, dan kesukaan-kesukaan serta pengalaman-pengalaman yang biasa dalam usia mereka. Masa kanak-kanak menjadi jawab atas tangkai yang disebutkan dalam perumpamaan, dan tangkai itu mempunyai keindahannya yang tersendiri. Anak-anak tidak boleh dipaksa untuk menjadi matang terlalu cepat, melainkan sedapat-dapatnya harus dibiarkan dalam kesegaran dan keindahan masa kecil mereka. Makin pendiam dan makin sederhana kehidupan seorang anak, makin bebas dari keributan dan makin serasi dengan alam, maka keadaannya akan semakin baik bagi kesegaran jasmani dan mental serta bagi kekuatan rohaninya. Orang tua harus memberikan teladan hidup mereka untuk mendorong terbentuknya kebiasaan sederhana dan menarik anak-anak mereka dari kehidupan yang dibuat-buat kepada suatu kehidupan yang alamiah. Guru terbesar yang pernah dikenal dunia ini dikagumi karena kesederhanaannya. Ia mengajarkan kebenaran ilahi dengan cara yang sederhana, sehingga anak-anak pun dapat mengerti perkataannya, dan bersamaan dengan itu ia menarik perhatian orang yang paling terpelajar dan ahli-ahli pikir yang terdalam di dunia ini. Oleh menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang sudah lazim, ia membuat kebenaran itu sederhana kepada pikiran orang-orang biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam kesederhanaan, ia menabur bibit Injil kebenaran dalam pikiran dan hati para pendengarnya. Lalu, bibit itu bertumbuh dan memberikan suatu penuaian untuk hidup yang kekal. Kemuliaannya, yaitu Kristus, adalah kesederhanaannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah Engkau berikan bagi kami. Kami kembali boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami diajak untuk menghidupkan kehidupan yang sederhana ketika kami berada di atas dunia ini. Tolonglah kami Bapa, agar kebiasaan-kebiasaan ini kami boleh lakukan. Kami memelihara satu pikiran yang kuat, aktif,
bahkan sanggup untuk membedakan antara yang suci dan tidak suci. Bapa di surga, tolonglah kami agar kami boleh menghidupkan akan satu kehidupan yang Tuhan telah teladankan, yaitu kesederhanaan. Dan tolonglah kami sebagai orang tua agar kami boleh mendidik juga anak-anak kami untuk hidup di dalam kesederhanaan. Oleh karena inilah merupakan satu tabiat yang ditinggalkan oleh guru besar, yaitu Yesus Kristus, ketika engkau berada di atas dunia ini. Bapa di sorga, saat mana kami akan memulaikan aktivitas kegiatan hari ini, kiranya Tuhan akan melindungi kami, jaga, pelihara, dan kiranya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Berkati semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terlebih hari ini adalah hari saat mana kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan akan berkati kami. Kami boleh memiliki kualitas ibadah yang baik, bertemu dengan Engkau ya Allah, dalam ibadah penyembahan, memuji membesarkan nama Tuhan, bahkan membawa doa-doa kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.